Shalom Kristus, kalau ketemu di dalam kasih anugerah, penyertaan dan berkat Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan. Makanya mari kita bersyukur kepadanya, karena Dialah Allah dan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dia beserta kita senantiasa sampai pada hari ini juga kita diberi peluang, kesempatan oleh karena anugerah Tuhan kita dapat bersama di dalam ibadah pada hari ini, pada pagi yang indah ini. Nah, Bapak Ibu Saudari, biasanya kita merayakan Hari Bapa atau Father's Day di gereja kita dengan beramai-ramai dan banyak activity dan persembahan-persembahan. Nah, tapi tahun ini Father's Day kita Hari Bapa 2020 kita akan merayakannya online, streaming online dan di rumah kita masing-masing, dan kita beribadah bersama keluarga kita yang ada bersama kita pada saat ini. Tapi yang pasti hadirat Tuhan beserta setiap kita yang bertemu di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kita berkumpul pada hari ini, sebenarnya kita merayakan Father's Day tahun 2020, hadirat Tuhan beserta kita karena Dia Maha Adil. Makanya pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dalam tema yaitu Father's Day Message, khasnya pesan dan nasihat dan juga siapa dan apa dan bagaimana dan apa yang kita maksudkan seorang ayah, seorang bapa berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita akan siapa nanti kita berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat satu contoh dalam firman Tuhan yang boleh kita pelajari dan lihat caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang tokoh dalam firman Tuhan yang sempena Hari Bapa ini, yaitu namanya ditemukan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 seterusnya, dan juga di dalam pasal 11 chapter 10 dan juga chapter 11. Kita akan lihat satu tokoh di dalam firman Tuhan yang dicatat dalam Kisah para Rasul, yaitu nama dia adalah Cornelius. Betul, Cornelius namanya, seorang bapa yang kita akan pelajari bagaimana perjalanan hidupnya dan bagaimana Tuhan deal dengan dia, bagaimana keluarganya dan semuanya. Kita akan melihat dari Bapak ini supaya kita mendapat pelajaran berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan dalam Kisah Rasul ini tentang seorang Bapak ini yaitu Cornelius. Di dalam Kisah Rasul 10 saya baca untuk kita dari ayat 1 sampai 2, dan kita boleh lihat ceritanya lengkap dari pasal 10 sampai ke pasal 11 tentang Bapak ini yaitu Cornelius. Dan saat ini saya bawa kita dalam ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya ulangi dari ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudari, inilah Cornelius dalam Kisah Rasul ini. Di dalam pasal 10 dan pasal 11 kita lihat penuh tentang kisah Cornelius dan satu sifat ataupun satu karakter seorang bapak yang nampak di dalam Cornelius adalah bertanggung jawab bekerja untuk sampai keluarganya. Cornelius adalah seorang yang rajin bekerja, yang bekerja untuk sampai keluarganya. Dan dalam bagian ini, yang pertama kita lihat seorang bapak itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah, support keluarganya, ketua dalam keluarga.
Ketua dalam keluarga dan bertanggung jawab bekerja mencari nafkah, support dari segi financial dan keperluan asas, makanan, minuman, tempat tinggal, dan semuanya keperluan asas, bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya Cornelius. Dia seorang perwira, dan satu karakter seorang bapak yang kita lihat di sini adalah seorang ini bertanggung jawab bekerja untuk support keluarganya dari segi keperluan asas seperti financial, makanan, minuman, semuanya, kayak semuanya. So, ketua dalam keluarga dan bertanggung jawab bekerja mencari nafkah support family-nya. Yang kedua, seorang bapak itu ketua sebagai imam, the priest, king and priest di dalam rumah tangganya sendiri. Yaitu Cornelius adalah seorang yang ketua dalam rumah tangga di segi bertanggung jawab mencari nafkah, dan yang kedua kita lihat dia juga ketua dalam perkara rohani, yaitu seorang imam, priest. Pekerjaannya adalah memimpin keluarganya kepada Tuhan. Seorang imam bertanggung jawab dari segi rohani, mengetahui, memimpin, menjadi contoh dan memimpin keluarganya mengenal Tuhan dalam iman kepada Tuhan. Ketua dalam perkara rohani membawa ahli keluarga datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bring the whole household, the family to faith in the Lord Jesus Christ. Mengetahui betapa pentingnya, seperti Cornelius dia mengetahui betapa pentingnya keselamatan jiwa seisi keluarganya. Ini perkara yang sifat kekal. Yang tadi itu bertanggung jawab nafkah, perkara yang temporal, tapi itu perlu pada nanti masih di dunia ini. Dan yang kedua ini adalah bersifat kekal. Dia menyadari pentingnya keselamatan jiwa seisi rumah tangganya. So, sebagai imam, seorang bapak itu mengetahui, memimpin, bertanggung jawab memimpin keluarganya dalam aspek rohani, datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan rohani, karena dia menyadari betapa pentingnya keselamatan jiwa seisi rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang bapak itu di hadapan Tuhan, seorang imam dalam keluarganya. Nah, seterusnya nasihat dan pesan kepada bapak-bapak dan kepada jemaat Tuhan, suami istri, anak-anak juga di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4, khasnya untuk bapak karena hari bapak. Dalam ayat 1 sampai 4, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, yaitu janji ini jika seulangi daripada ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ibu bapakmu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So, ini janji yang firman Tuhan katakan. Saya ulangi janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini kepada anak-anak, menghormati ibu bapakmu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, seorang ayah itu, seorang bapak adalah bertanggung jawab di dalam keluarganya, mencari nafkah untuk ini perkara yang temporal tapi penting, tapi karena kita masih di dunia ini. So, seorang bapak itu bertanggung jawab mencari nafkah, yaitu bekerja. Dan yang kedua, seorang bapak itu adalah ketua dalam rumah tangga, sebagai imam memimpin keluarganya datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia menyadari betapa pentingnya keselamatan jiwa seisi keluarganya. Nah, di sini pesan untuk dia, bapak-bapak,
janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bawa mereka mengenal Yesus Kristus, mengenal jalan Tuhan, mengenal dan ada beriman kepada Tuhan. Bring them to come to faith in the Lord Jesus Christ. Peranan Bapak ini sangat penting untuk Bapak-bapak lakukan sebagai ketua dalam rumah tangga sebagai imam. Nah, untuk anak-anak dalam bagian ini, bukan saja kau panjang umur, tapi engkau akan berbahagia, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Maksudnya, inilah satu key-nya anak-anak dapat berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Tidak akan kena premature death, tapi berbahagia, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang menyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bukan soal kekayaan, tapi soal kebahagiaan. Kamu akan memiliki apa yang kamu perlukan, dan key-nya untuk berbahagia dan panjang umur ini adalah menghormati ayah dan ibumu. Nah, shortcut kepada premature death, jalan singkat, jalan shortcut untuk mati cepat adalah berlawan dengan orang tuamu, memberontak terhadap orang tuamu. Kalau kita konsentrasinya ayat ini, tapi tidak ada anak-anak yang melihat ini mau umurnya dipendekkan, tapi berbahagia dan panjang umur sampai kepada masa yang Tuhan tetapkan bagi seseorang itu. Dan kamu anak-anak, inilah key-nya, dan janganlah mencari shortcut untuk mati cepat, tetapi biarlah engkau memiliki kebahagiaan dan sampai kepada umur yang Tuhan sediakan bagimu, berbahagia. Dan key-nya adalah menghormati ayah dan ibumu. Ini key-nya. Dan untuk suami juga dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26 dan 33, seorang bapak dan seorang suami dalam ayat ini, Efesus 5 ayat 25 sampai 26 dan ayat 33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Seulangi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. So ada nasihat untuk suami dan istri, bapak dan ibu di sini. Dan untuk anak-anak tadi itu jelas Tuhan mau kita menghormati ayah dan ibu kita supaya kita berbahagia. Ada satu hamba Tuhan yang memberi satu quotation. Saya akan baca untuk kita. Quotationnya adalah demikian. Untuk kita semua bapak ibu dan haknya untuk anak-anak juga. If you want a legacy that goes for 10 years, plant trees, tanam pokok-pokok. If you want a legacy that goes for 10 years, plant trees. But if you want a legacy that goes for a lifetime, honor your parents. If you want a legacy that goes for a lifetime, honor parents. Ini benar, berdasarkan firman Tuhan. Nah, bapak-bapak, suami-suami, lihat dalam bagian ini, bagian dalam konteks dalam teks kita, dalam pelajari kehidupan Cornelius, bagaimana dia mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan
melakukan kebaikan dalam hidupnya dan keluarganya. Sehingga Cornelius ini dia belum mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel, karena dia orang Italia, orang Gentile. Tapi dia tahu Allah mereka ini Allah yang benar. Jadi dia, oleh karena dia setia di dalam memberi persembahannya kepada Tuhan orang Israel, Yahudi, sehingga persembahannya itu yang connect dia, gift-nya kepada Tuhan itu Tuhan tahu semuanya. Makanya apa yang kita lakukan kepada pelayanan Tuhan pasti Tuhan ingat. We cannot outgive God. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan akan kembali memberkati kita juga. Seperti Cornelius, sebelumnya dia belum mengenal Allah yang benar, dan keselamatan bagi dia dan keluarganya belum dia alami, belum diterima oleh mereka. Tapi oleh karena dia setia memberi dalam pelayanan Tuhan, support pelayanan Tuhan, memberi sedekah, memberi contribution kepada orang Yahudi, karena dia tahu Allah mereka ini Allah yang benar yang menyelamatkan. Sehingga Tuhan konekkan dia, dan Petrus muncul, dan ada connection melalui Petrus, sehingga Cornelius dan keluarganya datang pada iman pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua mereka menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptiskan. So Cornelius bahagia dan keluarganya. Kenapa? Karena dia setia kepada Tuhan meskipun mulanya dia baru start dengan mengenal Allah yang orang Israel, tapi dia tahu Allah ini Allah yang benar, sehingga dia disatukan dengan iman, yaitu dengan Allahnya orang Israel. Dia sepertinya kita juga yang percaya pada Yesus, kita adalah satu grup dengan orang-orang Israel yang sama iman dengan kita, karena Yesus Kristus menyatukan, dan Cornelius dan keluarganya mendapat keselamatan itu bersama dengan orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Cornelius seorang bapak yang takut akan Tuhan seisi keluarganya dan mentaati perintah Tuhan, sehingga dia setia memberi sedekah, dan dalam perjalanan hidupnya dia dan keluarganya datang kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu tanggung jawab yang sangat penting bagi bapak-bapak membawa anaknya, membawa keluarganya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya ada satu Juru Selamat, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Cornelius telah menemukan itu. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena mereka beriman pada Tuhan. Nah, ini sangat penting untuk bapak-bapak ingat, tanggung jawab bukan saja mencari nafkah, itu sangat penting. Makanya bapak-bapak jangan malas mencari kerja, apapun kerja yang kita lakukan, yang penting kita lakukan dengan cara yang baik, yaitu mencari nafkah untuk keperluan keluarga kita. Dan yang kedua ini sangat penting karena ini bersifat kekal. Makanya seorang bapak itu adalah imam dalam keluarga. Nah, bapak-bapak dan suami-suami dan istri harus bekerja sama. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri adalah menghormati suaminya. So, sebenarnya bapak, untuk bapak-bapak dan suami istri, inilah usaha firman Tuhan untuk kita di dalam kita mempelajari kisah Cornelius dan keluarganya. Nah, untuk seterusnya, bapak-bapak, saya ulangi poin yang harusnya kita ingat. Saya ulangi kembali, bapak-bapak atau suami-suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarganya. Ini penting karena kita masih di dunia ini. So, jangan malas. Bapak-bapak, saya percaya tidak ada yang malas yang melihat YouTube ini. Bapak di Pelangi dan yang melihat saya semua mencari kerja, meskipun terkadang kita ada stopnya, tapi kita usaha mencari kerja lagi karena tanggung jawab kita, peranannya sebagai bapak, suami mencari pekerjaan, mencari nafkah, bertanggung jawab bertanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarga kita, seperti Cornelius. Yang kedua, bapak-bapak adalah imam. Saya ulangi, bapak-bapak adalah imam, priest in the home, yaitu tugas peranan bertanggung jawab membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Sebagai seorang imam, bapak seharusnya menjadi role model yang memimpin keluarganya kepada faith dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun
Ada banyak ibu-ibu yang sepertinya yang memimpin dan keluarganya, tapi berdasarkan firman Tuhan sangat baik seorang ayah itu, seorang bapak itu yang memimpin dan dibantu dan berjalan seiring dengan istrinya. Karena bapak-bapak adalah imam di dalam keluarganya sendiri, membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Nah, bertanggung jawab kepada Tuhan, menyadari pentingnya keselamatan jiwa keluarganya. Bapak-bapak harus menyadari bahwa sangat penting keselamatan keluarga kita. Dan ini peranan seorang imam, dan bapak adalah seorang imam seperti Cornelius. Dan yang seterusnya, istri support suaminya dalam firman Tuhan ini. Anak-anak juga support bapaknya dalam menyadari peranan seorang bapak. Bapak adalah role model dan keluarganya. Jadi suami, istri, anak-anak semua ada peranannya. So suami support suaminya, istri support suaminya, istri support suaminya, anak-anak pun support bapaknya di dalam menyadari peranan bapaknya dalam keluarganya. Dan ikut nasihat bapaknya, pesan dan nasihat bapaknya. Tentu bapaknya tidak pesan, tidak nasihat membawa mereka mencuri, tidak. Ini bukan, ini dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Dan konteks seperti contohnya Cornelius memimpin anaknya, keluarganya datang kepada Tuhan melakukan kebenaran, bukan nasihat yang mendorong anak yang melakukan kejahatan. Tidak, itu bukan. Jangan ikut itu. Kalau ada bapak-bapak yang tidak mengenal Tuhan dan membawa anaknya memberi nasihat untuk mencuri dan membunuh, membinasakan, itu bukan. Tetapi adalah siapa bapak yang baik, bapak yang tahu peranannya, dan apalagi bapak-bapak orang Kristen yang mengenal Tuhan, yaitu memimpin keluarganya dalam kebenaran. Dan anak-anak dengan nasihat firman Tuhan, berdasarkan nasihat bapak, ayahmu, dan pesan nasihat, karena yang tadi ada mengandungi janji daripada Tuhan. So istri support bapak, suaminya, dan anak juga support, menyadari peranan seorang bapak penting dalam keluarganya. So sempurna hari bapak ini, sempurna Father's Day, inilah sedikit berdasarkan firman Tuhan, contoh di dalam kehidupan Cornelius yang ingin saya sampaikan untuk bapak-bapak, untuk semua kita, jemaat Tuhan, bapak ibu saudari dan anak-anak juga. Sempurna hari bapak 2020 tahun ini. Selamat hari bapak kepada semua bapak-bapak. Happy Father's Day. Tuhan memberkati selalu dan dekatlah dengan Tuhan, dekatlah kepada Tuhan selalu. Biarlah Tuhan yang sertai kita, karena Dia setia, Dia yang menyertai kita dalam mengharungi dan melakukan peranan kita sebagai seorang ayah, seorang bapa di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersuka cita. Immanuel. Sampai ketemu lagi dalam sesi yang mendatang. Sekali lagi saya ucapkan Happy Father's Day. Blessed Father's Day to all fathers yang melihat YouTube ini pada saat ini dan pada masa-masa yang datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita sebagai berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaminkan firman-Mu, nasihat daripada firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini sampai hari Bapa, yaitu kami mengangkat contoh dalam firman Tuhan, yaitu Cornelius dan keluarganya. Biarlah pesan benar firman Tuhan yang telah disampaikan, nasihat yang telah disampaikan berdasarkan firman Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, bapak-bapak, bapak ibu, saudari, anak-anak yang melihat, yang mendengar YouTube ini pada saat ini dan pada masa-masa yang datang. Kami muliakan nama-Mu karena kami telah diberkati dengan firman-Mu, kami boleh mempelajarinya dan mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu dan mengerti firman-Mu Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang setia. Haleluya, terpuji nama-Mu. Bagi-Mu lah kemuliaan, kebesaran, keagungan selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati pada masa yang datang.